Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Dewi Anissa. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian gaya-gaya kepemimpinan. Pengertian gaya-gaya kepemimpinan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap dan perilaku para anggota organisasi. Dan yang kedua, pola tingkah laku yang menunjukkan seseorang pada saat ia mencoba mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, pola perilaku pada saat seseorang mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, sistem nilai. Sistem nilai terbagi menjadi 4. Yang pertama, rasa yakin terhadap bawahan, inklinasi kepemimpinan, perasaan aman dalam situasi tertentu. Gaya kepemimpinan merupakan bagian dari apa yang disebut tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan adalah bentuk atau pola atau jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pemimpin dengan semua kekuasaan di tangannya merupakan pihak yang memiliki hak, terutama dalam mengambil keputusan, dan hak itu tidak pernah didelegasikan kepada bawahannya. Dan yang kedua, keputusan dan perintah pimpinan dianggap selalu benar, sehingga bila terjadi kegagalan, yang salah adalah bawahan, bukan pimpinan. Ketiga, kekuasaan pimpinan digunakan untuk mengintimidasi dan menekan bawahan, diikuti pengawasan ketat. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memberi hak dan kesempatan sama pada setiap anggota sebagai makhluk sosial dalam mengaktualisasi diri melalui prestasi masing-masing. Kedua, pimpinan selalu dan berusaha ikut sertakan anggota secara aktif sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Ketiga, keberhasilan pimpinan dan gaya ini dapat dilihat dari apa yang dilakukannya terhadap bawahan. Keempat, kepemimpinan demokratis dapat bergerak dari titik ekstrim tertinggi yang menggambarkan gaya kepemimpinan sangat demokratis sampai dengan titik ekstrim rendah menjadi gaya otoriter. Terakhir, dalam pergeseran tersebut, tipe demokratis berlangsung dalam gaya yang terdiri dari: pertama, gaya kepemimpinan birokrat. Gaya kepemimpinan birokrat terbagi menjadi beberapa bagian. Pemimpin mengutamakan ketaatan pada peraturan, prosedur, dan mekanisme kerja. Ketaatan itu lebih diutamakan daripada kerjasama dan hasil yang dicapai. Kedua, pemimpin yang lebih tinggi menuntut ketaatan pimpinan yang lebih rendah dalam satu struktur organisasi. Kedua, gaya kepemimpinan pengembangan. Gaya kepemimpinan pengembangan, pemimpin sangat mahir dalam menciptakan, mengembangkan, dan membina kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin lebih mulai menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Pemimpin bekerja secara teratur dan tanggung jawab. Ketiga, gaya kepemimpinan eksekutif. Gaya kepemimpinan eksekutif, pemimpin memiliki keyakinan bahwa orang lain, khususnya anggota, dapat bekerja dan menjadi pemimpin sebaik dirinya, sehingga harus dihargai secara layak dan manusiawi. Pemimpin memiliki komitmen tinggi pada kegiatan pengembangan anggotanya yang berpotensi. Keempat, gaya kepemimpinan organisatoris dan administrator.
Pemimpin menyenangi pembagian dan pembidangan kerja yang jelas dengan membentuk unit-unit kerja, menciptakan kerjasama yang sistematik. Pemimpin bekerja sama secara berencana dengan langkah-langkah yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen. Kelima, gaya kepemimpinan resmi. Pemimpin menempatkan dirinya sebagai pelindung anggota, sebagai layaknya ayah karyawan, ia harus bertanggung jawab atas segala akibat, baik positif maupun negatif. Pemimpin menampilkan tanggung jawabnya mengayomi, melindungi, dan membela kepentingan anggotanya. Baik, sekian dari saya presentasinya. Terima kasih.